Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yosef di Jagoan Akun Publik dan sekarang kita masuk ke modul yang ke-6. Ini mengenai algoritma domination. Kenapa kita bahas menjadi satu modul tersendiri adalah memang karena algoritma itu topik yang sangat besar dan bagaimana kita bisa memanfaatkan algoritma itu bukan mengakali algoritma. Nah, banyak di luar sana yang berpikir bahwa algoritma itu menyulitkan kita yang akan bermain di Instagram. Tetapi kalau teman-teman mengerti bagaimana cara algoritma yang bekerja, maka teman-teman bukan harus mengakali algoritma, tapi berpartner dengan algoritma itu sendiri. Jadi di sini di modul ini kita nggak hanya berusaha untuk memahami gimana cara algoritma bekerja, tapi kita juga berikan caranya bagaimana teman-teman nanti bisa berpartner sama algoritma. Ada teknik dan tips-tipsnya. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan algoritma tersebut. Nah, kita bisa lihat awal mulanya adalah saat pertama kali katakanlah teman-teman itu juga tahu ya bahwa yang namanya Instagram ini dibeli oleh Facebook, Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg sendiri itu di awal Facebook berdiri itu bentuknya chronological. Sama seperti di awal Instagram waktu baru dijadikan aplikasi oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Nah, itu di awal-awal Instagram memang bentuknya juga chronological atau timeline-nya itu berdasarkan kapan orang upload itu akan ditampilkan ke user-user yang follow akun tersebut itu ya. Jadi berdasarkan urutan waktu itu namanya chronological. Nah, di Facebook pun itu dulu bentuknya chronological berdasarkan siapa yang upload duluan itu yang akan ditampilkan di feed dari orang yang follow akun tersebut. Nah, tahun 2007 ini ada yang namanya like button. Jadi kalau kita upload biasanya nih katakanlah saya punya 10 teman di Facebook saya. Begitu teman-teman saya update, nanti semua updatean itu akan langsung masuk ke feed saya berdasarkan kapan mereka uploadnya gitu. Nah, ini namanya chronological berdasarkan timeline mereka uploadnya kapan. Tetapi begitu ada like button, itu diorder atau diurutkan berdasarkan like yang paling besar itu postnya siapa. Jadi bisa jadi ada teman saya 10 semuanya ngepost nih di pagi hari. Begitu saya buka itu urutannya bukan lagi berdasarkan chronological, bukan lagi berdasarkan timeline, tapi juga berdasarkan post mana yang mendapatkan like yang lebih tinggi. Nah, itu mulai diaplikasikan oleh Facebook itu di tahun 2007. Nah, di tahun 2009 baru akhirnya karena user Facebook itu makin banyak, ini ditemukan namanya algoritmanya AdRank. Jadi AdRank itu adalah bagaimana cara si Facebook ini supaya konten-konten yang ditampilkan ke timeline user itu tidak semuanya. Katakanlah gini, teman kita 5.000 di Facebook. Begitu 5.000 orang ini update status selamat pagi, 5.000 postingan itu begitu teman-teman bangun langsung muncul di feed kita. Itu kan spamming dan user itu tidak begitu nyaman untuk berada di dalam aplikasi di mana Facebook pengennya itu teman-teman nyaman untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu dibuatlah sebuah algoritma yang namanya AdRank, yaitu mereka akan mengukur berdasarkan apakah konten tersebut itu jika teman-teman lihat, itu teman-teman akan berinteraksi dan membuat teman-teman itu nyaman untuk berlama-lama di dalam Facebook. Tujuannya itu, kenapa hingga saat ini pun terus algoritma itu diperbaharui terus supaya memastikan bahwa user-user mereka itu nyaman untuk menggunakan aplikasi baik itu Facebook sama Instagram, jadi bisa berlama-lama di sana gitu ya. Nah, kalau bisa berlama-lama di sana akhirnya ada peluang buat Instagram atau buat Facebook untuk beriklan, memberikan orang advertiser, ada nih kolamnya buat teman-teman bisa beriklan. Nah, itu bisa dilakukan karena mereka bisa keep usernya itu nyaman berada dalam aplikasi. Nah, di tahun 2010 itu Oktober itu Instagram ini di launch. Jadi Mike Systrom sama Kevin Krieger itu launch aplikasi Instagram. Tetapi di tahun 2012 ini diakuisisi oleh Facebook. Lalu Instagram pun meningkat ya, jumlah usernya ini meningkat dan hingga tahun 2013 itu di September sampai 150 million user. Jadi di situ akhirnya Mark Zuckerberg juga berpikir kayaknya karena usernya sudah banyak, kita juga harus menerapkan yang kita terapkan juga di Facebook, yaitu algoritma. Nah, itu pertama kalinya di dalam Instagram yang tadinya tidak ada algoritma sama sekali, begitu orang posting ya ditampilkannya berdasarkan jam posting dari orang-orang yang kita follow itu gitu. Tapi begitu usernya banyak, akhirnya diperlukan juga sebuah algoritma, sebuah cara untuk mensuplai konten ke user supaya user mau berlama-lama di aplikasi mereka itu. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana sih cara kerja algoritma Instagram. Sebelumnya kita udah tahu ya teman-teman bahwa kita ingin supaya konten kita itu tampil di 7 lokasi ini. Jadi dari home, profile,
hashtag, explore, search, lalu juga location sama others. Jadi di masing-masing visibility point ini itu ada algoritmanya, ada cara bekerjanya sendiri. Dan yang paling penting adalah nggak hanya kita memahami algoritmanya aja, tapi ada tips dan triknya supaya kita bisa berkolaborasi dengan algoritma agar post kita ditampilkan di setiap visibility point ini. Nah, tapi pertama-tama sekarang kita akan lihat algoritma dari sisi home sama profile, karena ini kan yang paling terlihat, paling tampil duluan gitu ya. Kalau dari home teman-teman langsung kelihatannya seperti post yang ada di sebelah kiri itu akan mendapatkan beberapa foto-foto atau video yang diberikan atau direkomendasikan oleh Instagram ditampilkan ke kita. Lalu profile pun juga ada algoritmanya juga supaya orang-orang itu bisa tertarik masuk ke profil kita. Nah, secara histori teman-teman, itu awalnya seperti ini. Jadi, dulu itu awalnya 2011, itu kan dibeli Facebooknya itu 2012. Jadi, di tahun 2011 teman-teman bisa lihat itu bentuknya postingannya di Instagram. Kalau teman-teman masih ingat, itu dulu seperti itu. Sangat simpel sekali, lalu teman-teman bisa lihat bahwa tahun 2011, bahkan tahun 2012 gitu ya, itu di atas masih kelihatan di postnya itu jam berapa, dan semua diurutkan berdasarkan jam postingnya. Nah, lalu tahun 2013 mulai berubah, 2014 itu mulai lebih dirapikan lagi UI UX-nya gitu ya, supaya orang nyaman berada di situ. 2015 juga dimodifikasi lagi hingga tahun 2016. Ini yang mirip-mirip seperti Instagram yang kita kenal saat ini juga. Sudah memiliki feed yang kurang lebih bentuknya itu putih gitu ya, lebih clean. Nah, tetapi di tahun Maret 2016 ini adalah pertama-tamanya setelah diakuisisi itu diterapkan juga yang namanya algoritma AdRank ini. Jadi disaring kontennya. Artinya tidak semua postingan dari orang yang kita follow itu ditampilkan ke home kita. Ini caranya. Karena seperti ini. Satu hari ternyata di tanggal 26 Agustus 2019 ini update-nya adalah ada 95 million photos and videos. Artinya kalau miliar itu berarti triliun ya kalau di Indonesia kan gitu. Jadi 95 triliun foto dan video yang di-share ke Instagram setiap harinya di tahun 2019. Artinya satu hari itu luar biasa banyak sekali konten-konten yang diupload ke Instagram. Lalu isu kedua adalah setiap orang itu bisa follow banyak sekali orang. Banyak, kita bisa followingnya banyak gitu ya, sampai hingga 5.000 bahkan. Nah, artinya kalau semua orang itu update, terjadi mirip seperti yang tadi di Facebook. Makanya diterapkan filtering. Kira-kira konten mana yang paling disukai oleh si user tersebut. Nah, ini mulai diterapkan AdRank-nya di tahun Maret 2016. Jadi katakanlah teman-teman bisa lihat di ujung kanan bawah, itu teman-teman bisa melihat bahwa katakanlah ada sebuah akun yang followingnya itu 891. Nah, biasanya kalau Instagram zaman dulu baru pertama kali tidak ada algoritma, tidak ada AdRank, artinya kalau 800 orang itu update, 800 postnya akan langsung masuk ke timeline kita gitu ya, berdasarkan chronological, berdasarkan kapan itu dipost. Tetapi karena Instagram ingin membuat usernya nyaman, dia memfilter, ada sistem untuk filtering. Nah, ini namanya algoritma. Sistem untuk filteringnya ini akhirnya dari 891 katakanlah itu melalui sistem filtering nanti ada final kontennya. Mungkin kontennya tidak semuanya 800-800-nya, mungkin hanya 90 saja atau mungkin hanya 5 saja yang akhirnya ditampilkan ke home kita, ke timeline kita. Nah, ini adalah logika dasarnya bagaimana Instagram itu ingin untuk membuat orang berlama-lama di dalam aplikasi sehingga nantinya orang itu akan memiliki nyaman, lalu database-nya banyak, lalu itu dijadikan target untuk beriklan para advertiser gitu ya, dimonetize. Nah, ini ada 3 poin. Jadi target Instagram itu adalah sebanyak mungkin user. Lalu user harus betah karena memang konten-kontennya itu bagus, ngangenin, bikin orang nyaman di Instagram. Pengennya kalau lagi nggak ngapa-ngapain itu tiba-tiba kepikiran Instagram, kepikiran cek feed Instagram gitu. Nah, itu tujuan Instagram. Lalu terakhir adalah memiliki spot-spot atau target beriklan. Kalau ada advertisernya tapi nggak ada lokasi beriklannya, akhirnya Instagram pun kekurangan lokasi-lokasi yang bisa mereka jual ke para pengiklan. Tetapi saat banyak orang yang ada di Instagram, lokasinya pun banyak sekali ya, ada di feed, ada di tempat lain, bahkan ada di Instagram TV juga kan nanti mau ada. Nah, itu dapat menjadi sumber-sumber pendapatan buat Instagram juga.
Nah, tapi kabar baiknya buat teman-teman adalah kita tahu bahwa Instagram ingin membuat usernya nyaman. Dan Instagram tujuannya juga nantinya untuk mendapatkan monetize atau mendapatkan penghasilan dari para pengiklan. Artinya teman-teman bisa memilih ada dua jalan supaya teman-teman bisa tampil di depan target marketnya teman-teman. Yang pertama adalah bayar ke Instagram. Karena memang Instagram itu membuka untuk para advertiser itu untuk ads supaya bisa ditampilkan ke akun-akun yang diinginkan. Tetapi luar biasanya memang kita kalau memiliki konten yang relevan dengan target viewer kita, itu kita dapat didorong oleh algoritma. Jadi Instagram ini kan seperti broker di tengah dia ya. Jadi dia tidak memproduksi konten, tapi dia juga hanya menawarkan spot advertising aja. Nah, teman-teman bisa jadi advertisernya atau bisa jadi pensuplai konten yang membuat orang-orang itu nyaman berada di Instagram. Nah, kalau teman-teman membuat konten yang membuat orang-orang nyaman di Instagram, itu justru kita akan dibantu, akun kita yang akan dibantu, akan disebarluaskan ke banyak orang sehingga banyak orang yang tahu konten kita yang pada akhirnya masuk ke akun kita. Gitu. Nah, ini adalah logika Instagram itu seperti ini, teman-teman. Jadi, Instagram itu dulunya menggunakan algoritma yang namanya AdRank, tetapi ternyata sejak tahun 2011, ini algoritma AdRank ini terus-terusan dimodifikasi ya berdasarkan behavior user dari tahun ke tahun dalam menggunakan aplikasi ini. Ternyata di tahun 2011 itu ada yang namanya machine learning kan, teknologi artificial intelligence. Akhirnya mereka menggunakan teknologi ini. Dan kabarnya ya teman-teman ya, mungkin di sana ada yang menebak cara algoritma bekerja itu faktornya ini gitu misalnya ya. Tetapi ternyata tidak sesimpel itu, karena bahkan di tahun 2013 saja itu ada sekitar 100.000 faktor untuk menentukan sebuah posting itu akan ditampilkan atau tidak ke sebuah user. Jadi untuk menentukan postingan tersebut ini benar-benar memerlukan sebuah machine learning, memerlukan sebuah computation yang kompleks gitu ya, menggunakan artificial intelligence untuk menentukan bahwa konten itu akan ditampilkan atau enggak. Ada 100.000 faktor yang digunakan. Ini di tahun 2013. Mungkin sekarang sudah lebih faktornya dari itu. Jadi memang kita sekarang coba ngelihat dari blognya milik si Instagram sendiri. Jadi sebenarnya semua ini itu dibuka oleh Instagram dan bahkan teman-teman bisa akses. Aksesnya di mana? Aksesnya di website resminya dari Instagram sendiri. Nah, ini ada website resmi namanya Facebook Artificial Intelligence. Teman-teman bisa akses dari ai.facebook.com/blog. Nah, itu teman-teman bisa akses di sana informasi-informasi mengenai algoritma ini, mengenai bagaimana cara Facebook dan Instagram, karena Facebook ini kan parent company-nya, itu menggunakan artificial intelligence untuk supply konten ke semua usernya. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah ini cukup ter-up to date juga ya, karena ini tahun 2019, akhir 2019 bulan 11 bahkan ya. Jadi terakhir ini adalah cara yang Instagram gunakan untuk mensuplai konten ke feed user-usernya. Dia menggunakan namanya query language. Jadi Instagram query language. Kalau teman-teman yang belajar database kan ada SQL ya, gitu. Itu juga query language. Nah, dia pakai nama Instagram query language. Lalu machine learning community. Jadi menggunakan machine learning. Nah, query language-nya itu seperti ini. Nah, jadi computation ini itu dia gunakan. Ini kita sekilas aja ya teman-teman ya, karena kita bukan data scientist. Saya hanya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa memang ada hal-hal seperti ini yang Instagram gunakan untuk meranking kontennya dia. Ada banyak sekali faktor yang dia gunakan untuk mengoptimasi supaya konten tersebut dilihat oleh user yang relevan gitu. Lalu di sini juga ada cara orderingnya, gimana caranya Instagram bisa menemukan content similarity, gimana cara how we build the explore page. Nanti kita akan masuk juga ke explore page dan saya telah menyiapkan video yang jauh lebih simpel daripada yang mereka bicarakan di sini karena ini data scientist sekali. Lalu dan informasi-informasi lainnya gitu ya. Teman-teman bisa baca di sini kalau memang teman-teman itu benar-benar into data gitu ya, data analisis, teman-teman bisa baca di sini. Tapi saya itu fokusnya ke akun publik. Lalu kita fokusnya ke bisnis. Jadi kita hanya melihat ini, lalu kita mencoba untuk apa yang bisa kita lakukan dan bisa kita gunakan supaya kita bisa membuat akun kita berkembangnya dengan cepat. Makanya nanti saya akan berikan juga kira-kira
kalau kita sudah mengerti polanya seperti ini, algoritmanya, lalu kita harus ngapain? Nah, itu yang paling penting saya rasa. Jadi kita tidak harus berlama-lama di data scientist ini. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa dari 100.000 faktor telah dibuat lebih simpel. Ada sebuah agency yang berusaha untuk simplification algoritma gitu. Padahal algoritmanya memang jauh lebih kompleks. Ini hanya simplificationnya aja. Jadi yang kita inginkan awalnya adalah kita sudah tahu ya teman-teman bahwa satu, algoritma Facebook sama Instagram itu berbeda. Nah, jadi ada Facebook algoritma, ada Instagram algoritma. Kedua, sebelumnya kita telah tahu bahwa di Instagram itu ada 7 visibility point. Ada 7 lokasi berbeda-beda di mana konten kita bisa tampil ke orang baru yang non-follower. Nah, di sini di dalam Instagram algoritma, teman-teman bisa lihat juga bahwa ada gambar mikroskop itu, ada gambar kaca pembesar, itu tulisannya visibility. Makanya kita sebutnya 7 visibility point. Nah, untuk mendapatkan visibility itu, teman-teman perlu kombinasi dari interestnya, apakah interestnya sesuai antara konten itu dengan interest user, lalu timeliness, secara waktu apakah itu cocok dengan user tersebut gitu. Apakah timeliness itu konten itu relevan secara waktu nggak? Jangan-jangan kontennya sudah nggak relevan secara waktu, udah lama gitu misalnya juga ya. Lalu relationship, hubungannya dengan user antara konten itu ada nggak hubungannya gitu. Lalu dilihat juga frekuensinya, berapa banyak kita masuk ke Instagram, berapa jumlah following kita follownya siapa aja, lalu usage-nya pun dilihat. Jadi kalau kita masuk ke Instagram itu jam-jam berapa saja, konten apa yang kita lihat, itu semuanya di-track oleh Instagram untuk menentukan nantinya ini visibility-nya itu bisa nggak diperlihatkan ke user tersebut gitu. Nah itu, ini adalah simplification-nya dari algoritma Instagram. Lalu teman-teman juga bisa tahu bahwa kurang lebih cara bekerjanya itu seperti ini teman-teman. Nah jadi mungkin ini kelihatannya agak kompleks, tetapi kita memang harus mengerti gimana caranya algoritma ini bekerja ya, supaya kita bisa berkolaborasi dengan algoritma. Tapi tidak perlu data scientist banget, nggak perlu sampai kita gali machine learningnya seperti apa, artificial intelligence-nya seperti apa, dan lain-lain. Jadi intinya adalah saat teman-teman itu posting pertama kali di sebelah kiri atas ini, itu nanti posting teman-teman akan ditunjukkan ke sebagian dari follower teman-teman. Jadi ke small percentage dari audiensnya teman-teman. Kalau hasilnya bagus, maka nanti yang akan diukur adalah begitu teman-teman posting, seberapa cepat orang itu berinteraksi, lalu bukan seberapa cepat orang berinteraksi saja, orang seperti apa yang berinteraksi, like seperti apa yang datang, apakah like itu datang dari akun yang interestnya itu makanan, apakah banyak like yang datang dari akun yang interestnya itu otomotif gitu ya, itu dilihat sama Instagram semuanya. Jadi kita nggak bisa pakai katakanlah akun fake yang banyak-banyakan like ke postingan ini gitu, karena nanti interestnya random, Instagram malah bingung. Kalau ternyata banyakan like, comment, dan save yang dilakukan oleh akun yang sifatnya itu interestnya katakanlah kuliner, mereka semua berinteraksi, nanti Instagram tahu, dia dapat sinyal bahwa ini harus ditunjukkan ke akun lain yang belum tahu akun kita yang niche-nya itu kuliner gitu. Nah itu cara Instagram menilai engagement dari audiens yang kita miliki. Itu dia melihat like, comment, share, save gitu ya. Lalu nanti yang cukup spesial adalah Instagram ini nanti compare antara engagement yang kita dapatkan di post ini dengan engagement kita yang sebelumnya gitu. Jadi bukan dibandingkan antara beda-beda akun gitu ya. Tetapi nanti engagement ini katakanlah biasanya saya dapatnya itu 10 like, ternyata saya dapat 100 like di postingan tersebut. Maka karena engagement ini lebih besar dari yang sebelumnya, rata-rata sebelumnya, postingan ini lebih besar kemungkinannya untuk di boosting ke lebih banyak orang lagi. Nah itu caranya. Jadi it compares the engagement of the new post to the engagement of previous post gitu ya, on your similar days and time gitu. Jadi setelah itu nanti ditunjukkan ke lebih luas lagi. Nah kalau ternyata setelah di-compare hasilnya berarti bagus, maka akhirnya akan didorong ke feed orang yang non-follower atau bahkan ke explore page. Nah ini adalah simpelnya cara algoritma bekerja. Oleh karena itu, penting buat kita untuk mendapatkan interaksi. Jadi kita berfokus lagi ke kira-kira akun kita itu manfaatnya buat orang apa. Karena beda akun ini beda manfaat. Ada akun yang fokusnya semuanya edukasi semuanya. Carousel, multipost semua edukasi.
berarti manfaat yang didapatkan oleh follower kita adalah edukasi. Ya, kita fokus ke konten-konten tersebut karena konten tersebut buat follower kita itu mendatangkan interaksi yang besar. Tetapi ada akun lain yang justru manfaatnya itu hiburan, gitu ya. Akun memes, akun humor-humor, itu dia bisa mendapatkan interaksi, bisa mendapatkan engagement yang tinggi karena kontennya hiburan. Ya, itu berarti harus difokuskan ke situ. Tapi yang pasti jarang ada yang mendapatkan interaksi dari konten hard selling, gitu ya, dari konten promosi gitu. Makanya dihindari untuk berpromosi, itu dibatasi gitu. Nah, bahkan untuk akun publik sarannya adalah berpromosinya jangan di akun publik tapi dialihkan ke akun promo teman-teman, ke online shop teman-teman gitu. Trafficnya ini, akun publik ini dibangun supaya nanti dia grow-nya cepat, lalu trafficnya dialihkan gitu. Jadi paid promote sendiri ke akun publik kita. Jadi isi akun publiknya adalah pilih aja apakah itu akun hiburan atau inspirasi atau edukasi pendidikan atau akun yang sifatnya ngobrol percakapan gitu. Ada akun-akun yang semuanya itu hanya percakapan-percakapan gitu, kayak overheard apa gitu ya, itu kan sifatnya percakapan gitu. Lalu ada baru yang terakhir, teman-teman bisa gunakan semuanya itu konten-konten yang membuat orang interaksi itu dialihkan ke promosi. Jadi promosinya ini nanti terakhir. Oke teman-teman, setelahnya berarti kita sudah mengerti bahwa ternyata untuk tampil sebuah postingan di home kita, di home Instagram kita, itu ada yang namanya beberapa faktor ini ya. Visibility itu orang bisa tampil di home itu karena faktor interest, timeliness, relationship, frekuensi, following, dan usage. Artinya kita harus memperhatikan elemen-elemen ini saat kita membuat postingan supaya konten kita itu didorong visible ke home-nya orang lain. Nah, ini yang paling berguna. Apa itu? Adalah action plan-nya apa jadinya gitu ya. Jadi caranya adalah teman-teman harus menggunakan algoritma Hex ini supaya kita bisa berpartner dengan Instagram untuk kemajuan dari akun publik kita. Kemajuan dari ini juga teman-teman bisa terapkan di akun online shop atau personal brand teman-teman. Apa itu? Satu adalah kolaborasilah dengan algoritma dengan cara mendesain interaksi yang proaktif. Apa itu? Gunakan mute post dan mute stories. Nah, banyak dari kita ini follow orang, katakanlah follow 1000 orang. Padahal kita ini mau membangun relationship, membangun network, itu kan hanya ke beberapa orang aja. Jadi buat teman-teman, mute post sama mute stories ini justru bisa memfokuskan diri kita untuk kita bisa mendekati, tanda petik ya, dream 100 kita, atau orang-orang yang ingin kita ajak kenalan, ingin kita ajak berpartner nantinya untuk kita bisa KLBT istilahnya ya, supaya orang-orang influencer itu gitu, orang-orang yang ingin kita network dengan mereka bisa tahu kita, bisa suka kita, bisa trust dengan kita, nanti kita bisa berkolaborasi bareng. Nah, ini teman-teman harus lakukan supaya apa? Caranya adalah teman-teman aktifkan post sama storiesnya mereka, tetapi yang lain, yang akun-akun yang teman-teman rasa kurang relevan dengan teman-teman, ini di mute gitu ya, supaya semua yang tampil di feed teman-teman itu adalah benar-benar orang-orang yang teman-teman ini mau networking sama mereka gitu. Jadi aktifkanlah, gunakanlah fitur turn on post notification, lalu jangan lupa story itu di mute-mutein gitu ya. Ini bukannya saya suggest supaya teman-teman tidak berteman dengan orang lain, tapi supaya kita nih interaksinya lebih targeted ke orang-orang yang memang mau kita ajak bekerja sama nantinya. Jadi aktifkan turn on post notification terutama ke akun-akun yang teman-teman mau menjadi network. Kedua, jangan lupa gunakan mute juga, mute story dan mute post. Ini penting juga supaya timeline teman-teman itu betul-betul yang tampil adalah orang-orang yang influence-nya bagus ke teman-teman dan teman-teman ingin networking dengan mereka. Nah, selanjutnya, teknik selanjutnya yang paling impactful menurut saya itu adalah ini. Aktifkan notification tidak hanya post dan stories, tapi kalau teman-teman betul-betul ingin networking sama mereka, itu live-nya terutama. IGTV juga boleh, tapi terutama live-nya. Karena orang akan senang saat mereka live, teman-teman hadir di sana, teman-teman komen di live mereka, mereka akan nyapa teman-teman juga di depan teman-teman mereka lainnya gitu ya. Katakanlah kalau live di sekolah pebisnis saja, yang melihat live sekolah pebisnis katakanlah minimal 100 atau 150 orang gitu, kadang-kadang bisa sampai 500 kalau memang dua akun yang kita invite itu sama-sama besar, biasanya bisa sampai 500 orang yang hadir di live tersebut. Saat teman-teman itu rajin hadir di live-nya akun tersebut, rajin hadir di live-nya sekolah pebisnis, katakanlah satu sekolah pebisnis live di hari Senin, teman-teman ada, lalu di hari Jumat hadir juga, nanti di minggu depan hadir lagi dan hadir terus gitu ya. Itu kita notice siapa aja yang hadir terus.
Nah, ini teman-teman lakukan untuk di niche-nya teman-teman. Katakanlah teman-teman niche-nya finance. Teman-teman cari influencer besar yang ada di finance, itu aktifkan live notification-nya. Itu bisa teman-teman aktifkan dari masuk ke akunnya mereka, lalu teman-teman masuk ke notification, ada IGTV sama live videos. Ini penting banget. Karena pertama, teman-teman begitu mereka live, teman-teman selalu hadir di sana lalu komen di sana gitu ya. Lalu selanjutnya saat mereka posting IGTV, teman-teman bisa komentar di sana. Kenapa? Karena kalau orang komentar di post itu sudah banyak orang komentar di post. Tapi saat teman-teman komentar di IG Live, ini jadi berbeda dan teman-teman jadi dilihat oleh mereka juga. Nah, jadi kalau teman-teman mau networkingnya teman-teman ini kencang, teman-teman bisa berkolaborasi dengan algoritma dengan cara mengaktifkan notifikasi-notifikasi ini secara targeted gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah gimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan algoritma home-nya teman-teman untuk growing akunnya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk algoritma di tempat 7 visibility point yang lain. Ini kan baru satu ya mengenai home saja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang selanjutnya.